semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ninda Prameswari dari Fakultas Hukum Universitas Mataram dengan NIM D1A02125. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses beracara dalam hukum acara pidana itu sendiri. Sebelum kita membahas lebih lanjut nih tentang bagaimana sih proses beracara dalam hukum pidana itu, kita harus mengetahui dulu pengertian dari hukum acara pidana itu. Hukum acara pidana adalah serangkaian kaidah, prosedur, dan peraturan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana pada tata hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dan menurut salah satu ahli yaitu Wijono Projodikoro, dalam bukunya yang ia tulis dengan judul Hukum Acara Pidana di Indonesia, ia mengatakan bahwa hukum acara pidana formal mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk membidana dan menjatuhkan pidana kepada seseorang. Berbeda dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang kita singkat dengan KUHAP ini, yang kita miliki dan kita pakai saat ini itu merupakan karya agung bangsa Indonesia. KUHAP adalah hukum pidana formil atau hukum acara pidana yang berisi bagaimana cara untuk menegakkan hukum pidana material. Secara garis besarnya, KUHAP berisi tata cara atau proses terhadap seseorang yang melanggar aturan atau hukum pidana yang berlaku. Nah, apa saja sih proses-proses atau tahap-tahap dalam hukum acara pidana ini? Proses atau tahap-tahap dalam hukum acara pidana ini dimulai dari pertama, penyelidikan, yang kedua, penyidikan, yang ketiga, penuntutan, dan yang terakhir, putusan hakim. Namun, kali ini saya akan membahas proses acara pidana dari tahap penyelidikan sampai dengan penyidikan saja. Sebelum melakukan ke tahap proses penyelidikan, harus ada peristiwa pidana terlebih dahulu. Peristiwa pidana kita mengetahuinya dari laporan yang diadukan kepada kepolisian. Laporan merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang tentang telah atau sedang atau terjadinya peristiwa pidana. Peristiwa yang dilaporkan oleh seseorang itu belum tentu perbuatan pidana, sehingga perlu dilakukan penyelidikan. Apa sih yang dimaksud dengan penyelidikan itu? Yang dimaksud dengan penyelidikan berdasarkan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Bentuk laporan yang diadukan kepada kepolisian bisa secara tertulis, lisan, maupun dengan media elektronik dan diserahkan kepada bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT. Kemudian, laporan yang diterima oleh SPKT tersebut akan dilakukan kajian awal untuk menilai apakah layak atau tidaknya dibuat laporan kepolisian. Laporan tersebut kemudian diberi penomoran sebagai registrasi administrasi penyidikan. Setelah dibuat laporan kepolisian, penyidik pembantu melakukan pemeriksaan terhadap laporan dalam bentuk berita acara wawancara saksi pelapor. Jika yang dilaporkan merupakan tindak pidana, barulah dilakukan proses penyidikan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan proses penyidikan ini? Yang dimaksud dengan penyidikan di sini berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna mengetahui tersangkanya. Nah, mekanisme dalam penyidikan ini yang pertama, setelah surat perintah penyidikan diterbitkan, dibuatlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan.
SPDP ini dikirim ke penuntut umum, pelapor, dan terlapor maksimal 7 hari setelah diterbitkannya SPDP. Yang ketiga, jika tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 hari diterbitkannya surat perintah penyidikan, dikirim surat pemberitahuan penetapan tersangka. Yang keempat, apabila penyidik belum menyerahkan berkas lebih dari 30 hari kepada jaksa penuntut umum, wajib memberitahukan perkembangan perkara yang sedang terjadi. Yang kelima, sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang. Itulah tadi proses-proses dari laporan polisi, penyelidikan sampai penyidikan. Sekian pembahasan dari saya pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Bye bye, semoga kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.